Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Maaf ya, tadi lampu lupa dinyalakan, sekarang sudah nyalakan ya. Itu juga sekedar intermezzo untuk menanyakan bahwa ring light itu penting ya untuk live ataupun membuat konten gitu, sehingga jangan lupa untuk memiliki, dan kalau sudah memiliki jangan lupa untuk menghidupkan ya, seperti saya tadi lupa gitu. Jadi teman-teman yang ingin melihat-lihat mengenai ring light dan juga tripod ada di etalase saya ya, di sekitar etalase 14 sampai 16 ya, teman-teman bisa lihat sambil kita memulai kegiatan lab ini gitu. Nah, untuk memulai seperti biasa saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai topik yang kita bahas pada live kemarin ataupun live sebelumnya, ataupun juga mungkin topik lain yang masih terkait dengan jam penulisan. Teman-teman bisa tanyakan ya sebelum kita mulai, untuk kita memulai topik kali ini gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas topik di dalam sebuah fiksi, karena kemarin kan kita sudah membahas bagaimana membuat karya fiksi yang unik. Nah, kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai genre-genre apa saja yang ada di dalam karya fiksi. Sebab dalam pembahasan kemarin kita juga sudah mengetahui bahwa selamat bergabung Kak Necis ya. Kali ini kita akan membahas mengenai genre-genre dalam sebuah novel. Pada episode kemarin, live kemarin kita membahas bagaimana membuat sebuah novel atau karya fiksi itu unik. Dan sekarang kita dalami lagi dengan membahas mengenai genre-genre apa saja yang ada di dalam sebuah novel. Ya, mungkin teman-teman yang saat ini senang membaca novel bisa jadi ternyata senang membaca berbagai genre, walaupun tidak menyadari bahwa novel-novel yang sering dibacanya itu adalah ternyata berbeda genre. Makanya pada edisi kali ini saya akan membahas mengenai ada beberapa macam genre dalam sebuah novel, dan kemudian apa saja sifat dan karakter setiap genre tersebut, serta contoh-contoh penulis yang terkenal ya pada saat ini untuk novel sesuai genrenya, dan juga beberapa contoh karya tulisnya atau novelnya yang dapat menjadikan gambaran kurang lebih seperti apa genre-genre yang mereka tulis gitu. Nah, untuk kali ini selamat bergabung Kak Enjang Daryana. Ya, kali ini kita membahas mengenai genre-genre dalam sebuah novel ya teman-teman. Ada sekitar 7 genre yang kita akan bahas satu persatu. Nanti ya terus terang ya, genre novel saya hanya satu genre sih kebanyakan ya. Jadi ya saya akan membahas dengan novel-novel saya mungkin terbatas pada saat saya membahas genre yang terkait dengan novel-novel yang saya tulis gitu ya. Ada 6 novel yang ada di etalase 1 sampai 6, teman-teman bisa lihat dan lihat sinopsisnya gitu sambil mendengarkan sedikit sharing dari saya. Nah, untuk genre yang pertama adalah genre yang paling banyak di dalam sebuah novel, dipergunakan dalam sebuah novel, dan genre tersebut memang telah ada dari zaman dahulu kala. Dunia sastra kita zaman dahulu pun, sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah ada genre ini, dan berkembang sampai sekarang, tentu dengan penyesuaian dengan situasi dan juga dengan lingkungan yang ada saat ini gitu. Nah, genre yang pertama itu adalah genre roman ya, atau genre percintaan. Nah, genre ini memang mengeksplorasi hubungan antara hubungan percintaan antara seorang wanita dan seorang pria. Jadi di sini benar-benar yang dieksplorasi adalah percintaan, di mana ya kita tahu percintaan itu pasti penuh dengan romansa ya. Apalagi ketika percintaan itu masih dalam tahap pendekatan PDKT, dalam tahap pacaran, yang tentu romansanya akan jauh lebih terasa ketika daripada setelah melanjutkan jenjang ke pernikahan gitu ya. Nah, untuk genre roman ini akan berfokus pada konflik emosional dan juga konflik percintaan antara seorang pria dan wanita. Sebab sama dengan sebuah berita ya, kita tahu ya kalau dalam dunia jurnalistik, dunia pemberitaan, ada istilah bad news is the good news. Artinya berita yang tanda petik jelek, berita tanda petik tidak baik-baik saja itu lebih disukai, lebih bernilai berita daripada berita yang biasa-biasa saja. Misalnya berita mengenai seorang seorang tokoh yang ternyata dia jahat, padahal sebetulnya dia dipersepsi sebagai baik. Nah, itu tentu akan lebih heboh daripada berita mengenai seorang tokoh yang memang dia terkenal baik dan dia melakukan tindakan-tindakan baik. Katakanlah dia banyak membantu orang lain, kemudian dia banyak membuat sesuatu karya-karya yang membantu orang lain, itu tentu akan dianggap biasa gitu. Makanya seperti di jurnalistik yang tadi bad news is the good news, itu juga ada di dalam sebuah novel
dengan genre roman atau percintaan ya. Konflik dalam sebuah kita pasti kalau sering membaca novel mengenai roman pasti di situ ada konflik. Tidak pernah kita bercerita atau kita membaca sebuah novel itu tidak ada konflik percintaannya. Novel itu isinya bucin-bucinan aja gitu, isinya bener cinta-cintaan ya, isinya aja puja-pujian aja terhadap pasangan itu. Saya rasa mungkin jarang novel seperti itu ya. Karena apa? Orang akan merasa itu novelnya datar-datar aja, biasa-biasa saja gitu. Justru yang untuk daya tarik dari sebuah novel itu adalah eksplorasi konflik yang ada di dalam percintaan. Itu adalah ciri khas atau sifat dari sebuah novel yang masuk dalam kategori roman. Pasti akan ada konflik di situ, dan konfliknya pasti konflik yang sifatnya adalah pertentangan gitu, bukannya saling benar-benar saling puja, saling dukung dan saling puji gitu. Nah, itu adalah ciri yang pertama dari genre roman. Kemudian yang kedua adalah benar-benar menekankan perkembangan karakter ya. Jadi artinya kalau novel itu kan beda dengan cerpen ya. Kalau cerpen itu kan relatif pendek ya. Jadi mungkin hanya beberapa halaman, membacanya mungkin hanya sekedar setengah jam, 1 jam. Kalau novel mungkin bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Sehingga di situ juga nanti ada perkembangan karakter ya. Akan penekanannya pada perkembangan karakter. Misalnya seperti novel saya, contohnya adalah novel Merawat Takdir Cinta. Misalnya di sini ada hubungan percintaan antara seorang pria yang merasa dirinya kurang dalam segi agama, kemudian mencintai dan akhirnya menikah dengan seorang wanita yang sangat salihah, sangat taat beragama gitu. Nah, dari sini tentu nanti ada cerita bagaimana si tokoh pria tadi berusaha berubah karakternya dari yang kurang dalam beragama, beribadah, menjadi setidaknya menyamai lah atau mendekati dari makmumnya gitu. Karena dia sebagai laki-laki, sebagai suami adalah seorang imam, dan seorang imam setidaknya sama dengan makmumnya, syukur bisa melebihi. Akan tetapi untuk menyamai saja makmumnya, dalam hal ini adalah Indah istrinya yang adalah seorang yang salihah, sementara Adi adalah seorang yang mungkin merasa kurang dalam beragama, tentu harus banyak effort yang dilakukan. Dan disinilah terdapat seperti ciri khas dari kisah genre novel, yaitu terdapat pergerakan atau terdapat perubahan atau katakanlah terdapat hijrah lah dari seorang Adi untuk berusaha menjadi imam yang pantas buat makmumnya adalah istrinya yang sangat salihah. Nah, itu jadi saya berusaha menerapkan juga secara tidak sadar sebetulnya salah satu ciri khas dari novel roman, yaitu di sini terdapat perkembangan atau perubahan karakter dari tokoh-tokoh utamanya gitu. Nah, itu adalah ciri khas yang kedua dari sebuah novel dengan bergenre roman. Kemudian gaya penulisannya ya karena sangat menekankan kepada emosional. Untuk genre roman ini tentu dia akan lebih setiap penulisnya akan menekankan terhadap hubungan emosional, dan juga tadi kalau kita bicara konflik, terdapat konflik emosional antara tokoh utama di dalam novel ini ya karena percintaan ya pasti tokoh antara pria dan tokoh wanita gitu. Jadi di sini hubungan emosionalnya sangat terasa beda dengan genre-genre lain yang mungkin bisa jadi tidak terlalu banyak hubungan ataupun pertentangan emosional antara tokoh utamanya gitu. Kemudian gaya penulisannya ya tadi lebih menekankan kepada sisi emosi dan deskriptif, menggambarkan perkembangan ataupun konflik emosi yang terjadi pada suatu alur cerita novel roman ya. Dan juga dia menggunakan bahasa yang indah umumnya ya, walaupun terus terang sih kalau saya untuk novel saya ya percintaan seperti Merawat Takdir Cinta, kemudian Istri Salihah, ataupun juga mungkin novel setengah abad, saya tidak terlalu banyak menggunakan bahasa sastra ya. Saya lebih menggunakan bahasa lugas, yaitu bahasa sehari-hari. Tapi bagaimanapun tetap saya berusaha memilih kata-kata yang ya setidaknya terkesan baik dan terkesan enak dibaca, enak didengar, walaupun tidak sampai ke tahap seperti membuat kata-kata puitis. Ya setidaknya saya berusaha ya untuk menerapkan kata-kata indah sih aja, memang kata-kata indah yang tidak selalu harus bersifat puitis gitu. Nah, jadi itu sih kurang lebih. Dan untuk contoh dari pengalaman penulis novel roman yang saat ini di Indonesia ya, yang karyanya bestseller dan cukup terkenal itu misalnya teman-teman pasti udah tahu ya, Charlotte Terelie ya, dia menulis novel Rindu dan Hujan. Nah, itu adalah contoh ya saat ini ya untuk sebuah karya novel bergenre roman yang karakternya kuat gitu. Jadi
lagi-lagi saya ulangi ya, untuk karya novel yang bergenre roman itu cirinya adalah pertama menekankan pada hubungan karakter dan hubungan emosional antara karakter utama, yaitu tentu antara pria dan wanita ya dalam konteks ini. Kemudian juga di sini menekankan kepada perkembangan karakter, karena novel kan rentang waktunya panjang biasanya ya sih. Artinya bisa jadi dari dia kecil sampai dengan dia dewasa, atau dari mulai mereka berpacaran sampai mereka menikah. Jadi di sini akan juga menekankan pada adanya perkembangan karakter dari setiap tokoh utamanya gitu dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah gaya penulis, dia lebih menekankan pada hubungan emosional dan juga konflik-konflik emosional. Jadi sifat emosionalnya sangat deskriptifkan, sangat tergambarkan dalam novel tersebut, dan umumnya menggunakan kata-kata yang indah gitu ya. Jadi kata-kata yang ya puitis lah, walaupun tidak harus puitis sekali gitu. Nah itu adalah genre pertama dari sebuah karya tulis novel, yaitu roman. Ini mungkin bisa dibilang sebagian besar novel ya, setidaknya di Indonesia itu saat ini adalah karya novel roman ya, karena memang roman itu bersifat universal, yaitu adalah bisa dibilang itu adalah fitrah atau hakikat dari setiap manusia pasti akan menuju pada sesuatu yang roman ya, suatu hubungan antara pria dan wanita, suatu percintaan secara umum seperti itu. Sehingga memang novel roman ini adalah novel yang sangat banyak sekarang ditulis itu. Bahkan jika kita melihat perkembangan novel zaman klasik dulu, zaman penjajahan Belanda, itu juga banyak didominasi oleh novel-novel percintaan, walaupun sebenarnya tetap ada misi-misi lain ya dari novel-novel tersebut. Jadi ya, itu misalnya kalau teman-teman kemarin sempat lihat film Buya Hamka ya, di situ kan beliau dikisahkan banyak penulis cerita novel-novel roman yang padahal beliau adalah tokoh agama waktu itu ya, tokoh suatu organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang besar, dan akan tetapi banyak menulis novel percintaan, walaupun sebenarnya di dalam setiap novel tersebut terdapat misi beliau juga untuk menyampaikan syiar Islam, untuk menyampaikan menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tapi dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang ringan, dan juga dibungkus dengan cerita yang romans gitu. Jadi makanya walaupun sifat romantis, tapi tetap ini genrenya tidak murni roman ya, karena tetap ada unsur-unsur genre yang lain, yaitu seperti yang saya juga sama ya, walaupun ya secara kualitas jauh lah dengan beliau, dengan Buya Hamka ya, akan tetapi saya juga mencoba membuat sebuah novel yang sifatnya itu adalah novel yang romans, tapi tetap ada misi tertentu ya. Misinya bisa macam-macam. Bisa saya ada punya 4 novel yang saya sebut, walaupun secara umum tidak ada genre itu, tapi secara pribadi menyebutnya sebagai genre hijrah ya. Artinya walaupun itu bercerita mengenai suatu romans, akan tetapi juga ada nilai-nilai syiar-syiar hijrah yang saya coba salurkan, sampaikan melalui sebuah novel gitu. Jadi seperti misalnya ini novel novel Setengah Abad, ini ada nilai hijrah juga dari seorang yang sangat sempurna kehidupan dunianya, orang menganggapnya dia orang yang sangat beruntung dengan segala kesempurnaannya, tapi ternyata dia merasa ada yang kurang, dan yang kurang itu adalah dari sisi spiritualnya. Nah itulah saya coba mengangkat sedikit, walaupun ceritanya sangat romantis, tapi juga mencoba mengangkat sisi-sisi religius, sisi-sisi moral dalam novel ini. Jadi, misalnya juga nih novel Istri Salihah ya, walaupun berkisah percintaan antara seorang pria dan wanita yang kemudian mereka menikah, tapi saya juga berusaha mengangkat sisi moral, di mana mereka sebelumnya mempunyai background atau latar belakang seorang sepasang kekasih yang sangat dekat dengan dunia malam ya, dengan kehidupan hiburan malam gitu. Nah itu bagaimana akhirnya mereka secara perlahan mereka mempunyai kesadaran untuk menjadi lebih baik ya. Saya tidak mengatakan bahwa kehidupan malam itu mungkin itu tidak baik, tapi setidaknya jika kita tidak hati-hati, kita dapat tergelincir ke keadaan yang tidak baik, dan itu banyak terjadi karena memang sifat manusia adalah sangat mudah untuk tergelincir gitu. Makanya jika memang tidak sanggup berada di lingkungan tersebut, ya lebih baik dihindari, dan itulah yang dilakukan oleh tokoh dari novel ini. Makanya novel ini juga saya berusaha untuk walaupun romantis, tapi juga ada nilai-nilai untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Ataupun juga misalnya novel saya yang lain seperti ini novel
Ya ini tebal ya, sekitar 640 halaman. Semua Demi Cinta ini juga ya juga menuju pada perubahan karakter seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah itulah misi yang tersembunyi yang terselip di dalam novel yang saya tulis, walaupun 640 halaman ini adalah setiap halamannya penuh bercerita tentang romantisme gitu. Jadi ya teman-teman mungkin yang bisa lihat-lihat ya di etalase ini, di etalase pokoknya novel itu di etalase 1 sampai 6, teman-teman bisa lihat sinopsisnya masing-masing dan teman-teman mungkin bisa menangkap kurang lebih genre saya seperti apa, dan juga selain genre romantis yang memang saya tulis di semua novel saya, tapi juga ada misi-misi dan pesan yang ingin saya sampaikan di dalam novel-novel saya tersebut. Ya teman-teman lihat di novel saya di etalase 1 sampai 6 ya, bisa dibaca sinopsisnya di situ. Teman-teman nanti bisa tanyakan nih kepada saya. Selamat bergabung Kak Ratu Gibah. Kak Vino Faroking, terima kasih pertanyaannya. Apa pendapat tentang Rocky Gerung soal pandangan nulisan politik? Terus terang saya nggak punya nggak punya opini. Punya opini sih, tapi saya terus terang tidak punya kemampuan untuk menilai ataupun memahami hal-hal yang bersifat di luar kompetensi saya gitu ya. Terus terang kompetensi saya umum adalah saya seorang marketing, saya orang pemasar. Saya 20 tahun ya sampai sekarang di level ya alhamdulillah di level senior manajemen untuk bidang marketing gitu, dan background saya pun juga S2-nya juga sampai ke marketing, sehingga ya saya cukup tahu lah sedikit-sedikit mengenai politik, tapi tidak dalam karena memang itu bukan bidang saya. Dan bidang saya di luar kegiatan saya bersifat pekerjaan adalah jadi menulis ya. Menulisnya pun saya menulis buku-buku marketingnya, teman-teman bisa lihat nih, Trade and Super Marketing ada di etalase 7-12, branding mistake, kemudian saya menulis buku personal branding, jual diri, kemudian saya juga menulis buku leadership, bosku otoriter, buku UMKM juga saya coba tulis, yaitu strategi marketing untuk UMKM, sehingga ya itulah kompetensi yang saya punya gitu. Jadi saya terus terang tidak punya opini mengenai kasus beliau, dan juga soal kalau pandangan nulisan politik ya saya sih secara pribadi punya, tapi saya tidak merasa punya kompetensi gitu. Mungkin kalau kita mau berbicara di luar konteks live ya kita bisa membahas ini, tapi dalam konteks pendapat pribadi saya sangat awam mengenai ini sih. Untuk konteks di live saya tidak berani memberikan opini untuk hal-hal yang di luar kompetensi saya, hal-hal politik ya, apalagi hal-hal politik praktis saat ini, dan kita sekarang di zaman tahun 2023 kita udah masuk ke tahun politik, sehingga ya saya ya mohon maaf ya Kak Vino Farokin, saya tidak bisa memberikan opini ini. Tapi kalau saya sedikit opini aja sih sebagai saya kan kalau penulis ya juga menulis novel ya, menulis novel romans kebanyakan. Jadi saya biasa menulis dengan kata-kata yang indah, sehingga jika saya ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya katakanlah pertentangan, konflik antara seorang suami dan istri, si suami atau si istri itu sangat kesal gitu dengan suaminya, misalnya di novel ini Istri Salihah, di mana seorang suaminya dia bekerja di perusahaan minuman beralkohol, dan banyak setiap malam pasti harus mengunjungi tempat-tempat hiburan malam ya, dan sementara istrinya bekerja di perusahaan yang umum, artinya dia di perusahaan kosmetik, sehingga di sini itu ada pertentangan, dan si istri itu pasti ada kecemburuan, ada kekhawatiran mengenai tingkah laku suaminya mungkin ya di tempat ya kita tahu di tempat hiburan malam seperti apa. Nah itu saya coba menyampaikannya dalam si istri itu dengan bahasa yang tetap tertata ya, tetap teratur gitu, dalam bahasa yang mungkin tanda petik santun lah, walaupun itu hubungan istri dan hubungan pribadi ya antara istri dan suami gitu. Nah mungkin kalau konteks yang ditanyakan ke Vino Farikin sedikit komentar saja, mungkin yaitu yang tadi ya, apapun kritik bisa disampaikan ya, tapi ya tentu ada tata cara untuk menyampaikannya, dan setiap orang bisa berbeda pendapat mengenai kritik ya. Seperti tadi misalnya si istri ya di novel ini berusaha menyampaikan kritiknya kepada suaminya, akan tetapi kan tetap dalam konteks ini adalah suami adalah pemimpin ya dalam satu rumah tangga, adalah imam gitu. Nah imam itu ya katakanlah pemimpin lah, pemimpin itu pasti punya sifat yang sangat absolut, artinya pemimpin tidak suka untuk pemimpin pasti punya kecenderungan untuk tidak mau dipimpin gitu, tidak mau dikasih input, tapi dia dikasih saran masih mau gitu, karena saran ya. Tapi kalau dikasih dikasih masukan, dikasih input, apalagi diberikan istilahnya kritikan yang diajarin, digurui. Nah mungkin tidak semua pemimpin
Ya dalam konteks ini saya bicara pemimpin di dalam rumah ya, dalam rumah tangga ya, seorang suami tentu kebanyakan ya tidak suka untuk digurui atau dinasehati oleh istrinya, tapi kalau diberi saran masih mau gitu. Nah itulah, itu sedikit ya Kak Vino Paroking ya. Jadi sekedar pandangan pribadi saya. Lebih jauh lagi terus terang ini masalah politik di luar kompetensi saya, sehingga saya tidak bisa menjawab lebih dalam lagi gitu ya, karena memang kompetensi saya tidak di situ gitu Kak. Terima kasih Kak terima bergabung lagi Kak Laris GBU join ya. Ini GBU apa ya? GBU produk ya. Ya mungkin kita sudah pernah berinteraksi ya sebelumnya. Ya kita lanjutkan lagi ya, tadi sempat ini kita menjawab pertanyaan dari Kak Vino Paroking dan bisa dijawab. Mudah-mudahan Kak Vino Paroking juga bisa bisa menerima jawaban ini, dan mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara keseluruhan karena ya tadi saya jelaskan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi kepada pembahasan mengenai genre-genre dalam sebuah buah novel. Kita sudah membahas genre roman dan juga membahas beberapa novel saya yang memang enam-enamnya berbasiskan genre roman. Walaupun ada juga genre yang sifatnya agak lain ya, drama ya, tapi relatif bersifat roman lah gitu. Nah sekarang kita beralih kepada genre kedua dari sebuah novel, yaitu yang kita kenal sebagai genre fantasi gitu. Nah genre fantasi ini lebih menekankan pada gabungan unsur-unsur fiksi dan juga elemen-elemen magis ataupun elemen-elemen yang bersifat mitologi dan juga hal-hal ataupun makhluk-makhluk yang bersifat fantasi. Jadi saya jelaskan sedikit. Ini yang ini benar-benar menekankan pada fantasi, imajinasi penulisnya. Dia menciptakan karakter fiktif, yaitu makhluk-makhluk yang bersifat mitologi, kemudian bersifat yang mungkin ada sedikit magis ya, dan juga ada itu adalah sebuah pemikiran ataupun sebuah dunia yang sangat jauh dari kehidupan nyata. Jadi ya memang inilah dunia-dunia yang inilah yang bersifat magis ya. Mungkin kalau untuk karya internasional, saya ini sekedar gambaran saja. Mungkin bayangan saya adalah seperti film ya. Kalau teman-teman pernah lihat Lord of the Ring misalnya, itu kan ya kalau secara walaupun itu diceritakan zaman dahulu, tapi zaman dahulu pun kalau kita lihat dunia nyata mungkin yang diketahui oleh manusia saat ini tidak seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, itu adalah hak prerogatif penulisnya dari Lord of the Ring untuk menulis seperti itu, memilih genre fantasi gitu. Atau bahkan bisa jadi film ini ada beberapa film yaitu mengenai dunia penyihir gitu ya. Itu pun walaupun dia menceritakannya dalam dunia kehidupan sehari-hari yang seperti ada kita alami ya, tapi tetap ada beberapa hal-hal atau beberapa yang bersifat tidak nyata yang diterapkan, coba diaplikasikan dalam dunia nyata ya. Itu bisa jadi full itu cerita benar-benar fantasi ya, seperti contoh ya Lord of the Ring, ataupun juga mungkin ya film-film seperti itulah, semacam itu, atau juga film yang menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia fantasi yang diciptakan, seperti cerita-cerita mengenai penyihir gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu lah banyak film mengenai penyihir ya, itu atau novel mengenai penyihir yaitu ya pasti itu menggunakan gabungan antara fantasi dan nyata, tapi tetap ini masuk ke dalam genre fantasi ya. Jadi genre fantasi ini memang lebih dekat kepada hal sifat magis ataupun mitologi, dan juga menciptakan dalam imajinasi adalah makhluk-makhluk yang sifatnya memang tidak nyata ya. Yang tadi seperti ya kalau kita lihat Lord of the Ring kan banyak inilah makhluk ya, tidak hanya manusia ya yang ya itu di dalam dunia nyata yang kita ketahui tidak ada seperti itu gitu. Nah kemudian contoh dari penulis kalau dibaca di dalam novel Indonesia, yaitu misalnya ya Andre Hirata ya, walaupun bukan dalam konteks novelnya yang Laskar Pelangi, tapi dia juga menulis novel-novel lain ya, seperti tetralogi mengenai sang pemimpi. Nah itu disitulah salah satu contoh yang novelis kita saat ini yang masuk ke dalam fantasi, walaupun sih tidak ekstrim seperti misalnya tadi Lord of the Ring ya. Jadi tapi tetap masuk, kita sebut sebagai genre fantasi gitu. Nah tadi ya untuk karakternya, ciri-ciri dari genre fantasi ya memang dekat dengan dunia mitologi ya, dengan dunia mistis. Itu pasti banyak
menulis mengenai hal tersebut gitu. Kemudian ya karena sifatnya fantasi, dia lebih imajinatif ya, benar-benar tanda petik imajinasi liar dari penulisnya tuh bebas-bebas saja, sah-sah saja, karena yang dia ceritakan adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang ada di dalam pikirannya si penulisnya, sehingga dia mau menulis apapun ya pembaca bisa nerima gitu. Jadi ya tergantung lah pembacanya, suka ya baca, nggak suka ya nggak baca. Tapi nyatanya film Lord of the Ring kita tahu sequelnya banyak banget kan, berarti yang orang yang menyenangi penulis dengan gaya atau genre fantasi pun ya banyak. Jadi tinggal bagaimana si penulis tersebut mengolah tulisannya sehingga walaupun imajinasi dan mungkin juga tercenderung ada petik liar, tapi tetap menarik minat dari pembaca untuk membaca novel tersebut. Setidaknya mungkin orang yang suka membaca novel romantis, misalnya roman ya, novel yang jenis roman yang genre novel pertama, dia ya mungkin ya untuk variasi lah baca-baca sekali-kali roman yang sifatnya fantasi. Mungkin kalau baca roman fantasi tiap kali dia menek juga gitu kan, bisa jadi. Tapi ya karena sebagai selingan ya itu juga menarik gitu. Makanya walaupun mungkin ada penulis yang spesialisasi di bidang fantasi, tapi dia akan dibaca sebagai tanda petik novel ataupun film selingan ya, untuk pengisi di antara novel-novel yang ceritanya lebih dunia nyata gitu. Jadi ya saya tidak menyebutkan novel fantasi di novel selingan, tapi ya banyak yang seperti itu juga, karena banyak juga orang yang tidak suka sehari-hari melihat tayangan yang sifatnya fantasi ya, karena ya bagaimanapun kita hidup di dunia nyata, sehingga kalau kita terlalu jauh keluar dari dunia nyata mungkin banyak juga yang nggak suka gitu. Jadi ya itu gambaran mengenai genre yang kedua, itu genre fantasi gitu ya. Ya gaya penulisannya tentu dia banyak deskripsi alegoris ya, banyak yang bersifat imajinatif gitu, sangat imajinatif, sehingga ya suka-suka lah ini si penulisnya mau menulis seperti apa, ya itu adalah hak prerogatifnya dia gitu. Jadi ya ada enaknya dan nggak enak ya. Enaknya ya mungkin dia bisa mengeksplor ide ya, tapi nggak enaknya ya itu tadi, kalau mengeksplor idenya terlalu liar, menulis novel-novel yang sifatnya fantasi ya tentu kadang pembaca juga malas bacanya karena terlalu nggak masuk akal lah gitu. Jadi ya plus minus lah ya, setiap penulis bebas memilih genre dan juga bebas memilih visi dia menulis atau tujuan dia menulis sebuah karya novel gitu. Nah yang kemudian berbeda, yang ketiga adalah genre yang agak berbeda dengan genre fantasi, tapi tetap berbasiskan kepada fantasi imajinasi penulisnya. Walaupun tetap kalau tadi genre fantasi itu benar-benar imajinasi liar dari tanda petik ya, dari penulisnya, sehingga dia bisa menulis apa saja, bisa membayangkan dunia itu seperti apa saja. Tapi kalau yang genre ketiga tetap dia menggunakan logika ketika dia berusaha mengimajinasikan dunia itu berbeda dengan dunia nyata pada saat ini gitu. Nah, genre yang ketiga ini adalah genre fiksi ilmiah gitu. Jadi karena fiksi ilmiah tetap adalah imajinasi ya. Kita misalnya contoh kalau film ya yang terkenal di luar negeri, film Star Trek misalnya, atau film Star Wars, itu kan ya sampai sekarang pun kita nggak kebayang akan ada perjalanan antar bintang gitu. Bahkan untuk ke bulan aja kita butuh waktu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ke Mars pun ada misi mengirimkan pesawat tanpa awak itu bisa bertahun-tahun baru sampai Mars. Padahal Mars adalah planet terdekat dengan kita ya. Bayangin kalau Star Trek bisa bukan hanya antar planet di dalam galaksi kita, tapi juga perjalanan antar galaksi gitu. Dan ya nggak kebayang sampai sekarang sih. Jangan, tetapi tetap penulis Star Trek itu ada pakai logika kan, artinya kalau dengan kecepatan normal tentu nggak bisa, makanya dia menciptakan imajinasi seolah-olah pesawat antariksa zaman masa depan itu mempunyai kecepatan warp gitu ya. Jadi semacam kalau kita mobil balap itu ada namanya MOS ya, ada semacam booster untuk menambah kecepatan. Nah itu logika itulah yang coba dipakai oleh penulis dari misalnya tadi film Star Trek ya, bahwa ya sampai sekarang nggak mungkin pesawat lewat galaksi, ke Venus saja bisa bertahun-tahun gitu. Nah, akan tetapi kan kalau kita menggunakan logika mobil balap yang ada tambahan turbo, tambahan booster untuk kecepatannya, mungkin di masa depan pesawat antariksanya juga bisa seperti itu. Nah, itulah yang jadi walaupun imajinasinya juga jauh dari kenyataan sekarang, tapi tetap melihat logika, fakta,
ilmiah yang ada sekarang gitu, sehingga makanya dia berbasis perkembangan teknologi dan masuk ke dalam karya fiksi ilmiah gitu. Nah, kalau di Indonesia sih contoh penulis untuk karya fiksi ilmiah saat ini ya yang cukup bestseller, cukup terkenal itu adalah Eka Kurniawan ya. Dia menulis novel, kalau teman-teman pernah tahu ya, saya terus terang juga belum pernah baca sih. Novel misalnya Cantik Itu Luka dan juga novel Lelaki Harimau. Jadi itu ya inilah apa cerita mengenai fiksi ilmiah, walaupun mungkin tidak sespektakuler Star Wars ataupun misalnya Star Trek ya karena ya bagaimanapun penulis itu dipengaruhi oleh lingkungan dari dia hidup gitu, lingkungan dari negaranya. Kalau penulis di Amerika mungkin dia menulis Star Wars, Star Trek ya karena ya wajar-wajar saja di sana teknologi perjalanan antar ruang angkasa, antar planet itu sudah ada. Di kita kan masih jauh sekali gitu kan, sehingga ya mungkin Eka Kurniawan juga penulis-penulis di Indonesia yang bergenre fiksi ilmiah tidak menulis tanda petik sespektakuler Star Trek ataupun juga Star Wars ya karena ya lingkungannya berbeda gitu. Tapi tetap mereka masuk ke dalam kategori science fiction ya, fiksi ilmiah gitu. Nah, fiksi ilmiah itu antara lain ciri-cirinya adalah berkaitan dengan konsep ilmiah dan teknologi masa depan. Saya bilang tadi Star Trek itu bercerita pesawat ruang angkasa masa depan itu punya teknologi warp yang kalau istilahnya kalau mobil balap itu punya MOS, punya turbo yang bisa meningkatkan kecepatan tinggi. Nah itu dia tetap bercerita masa depan, nggak mungkin dia bercerita teknologi itu ada di masa sekarang gitu. Orang tentu akan merasa aneh. Sama dengan ketika misalnya saat ini bercerita kisah cinta antara seorang pria dan wanita, si prianya menjemput wanitanya untuk makan malam bersama yang romantis dengan mobil terbang gitu ya, mungkin akan diketawain oleh pembacanya karena memang saat ini tidak ada mobil terbang kan, ada masih eksperimen tapi belum sampai tahap produksi massal, sehingga tidak mungkin juga seaneh atau senyeleneh dari penulis novel bergenre fiksi ilmiah menulis saat ini ada mobil terbang. Tapi mungkin kalau dia bercerita kisah percintaan 10 tahun, 20 tahun lagi, ya dia akan bercerita lebih dari sekedar mobil terbang. Mungkin mobil yang bisa menghilang, misalnya ya mobil stealth gitu ya. Kalau sekarang sih belum ada ya mobil stealth ya, mobil yang bisa menghilang ya, yang tidak terlihat gitu. Tapi kalau siapa tahu di masa depan ada, nah itu sih sah-sah saja karena dia bercerita masa depan, tidak bercerita di masa sekarang ini gitu ya. Nah, itu salah satu ciri dari fiksi ilmiah. Kemudian selain itu juga jadi tadi tetap penulisnya harus dari ya, artinya penulis Star Wars, Star Trek bercerita bahwa pesawat masa depan itu bisa ada kecepatan tinggi ya, dia tentu pakai ada risetnya, dia baca-bacalah setidaknya teori-teori dari ahli antariksa sekarang, ahli-ahli teknologi aerospace mungkin memang memungkinkan terjadinya teknologi yang pesawat bisa sangat cepat, pesawat ruang angkasa gitu. Nah itu dia tetap mempelajari itu, sehingga dari itu dia mempunyai ide untuk menulis pesawat Star Trek itu bisa kecepatan sekian ribu atau juta cahaya misalnya karena menggunakan teknologi A, B, C, D, E yang berdasarkan sekarang ini masih bersifat teori yang masih argumentatif, teori yang tidak berdasar gitu. Tapi tetap penulis science fiction, fiksi ilmiah ya tetap berdasarkan pada setidak kuatnya teori, tapi tetap berdasarkan pada teori ilmiah yang ada sekarang gitu. Nah, oleh sebab itu ya memang dia menggunakan lebih banyak bahasa teknis ya, istilah warp tadi ya kita nggak apalah istilah warp, nggak ngerti ya, tapi karena kita suka nonton film Star Trek kita tahu warp itu apa gitu, atau mungkin juga istilah-istilah lain ya, istilah teknis yang dipergunakan dalam film-film ataupun novel science fiction kita jadi terbiasa gitu, tapi sebetulnya itu adalah istilah tidak umum, misalnya sifatnya teknis. Nah itulah sifat-sifat dari genre novel yang bergenre fiksi ilmiah. Nah itu genre yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah tadi saya ulangin lagi teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, selamat datang ke Arjun. Jadi yang pertama ada genre novel adalah genre romantis, ini genre yang sangat umum sekali. Kemudian genre fantasi, genre yang benar-benar imajinasi liar dari penulisnya dan ceritanya sama sekali bukan dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah genre fiksi ilmiah, yaitu ya tetap imajinasi liar ada petik dari penulisnya, tapi tetap berdasarkan pada teknologi dan juga berdasarkan kepada teori-teori para ahli mengenai dunia masa depan itu seperti apa. Nah itu tadi tiga. Kemudian yang keempat adalah genre petualangan atau adventure. Jadi genre ini lebih menekankan kepada fokus ke resiko dan juga petualangan yang dijalani oleh karakter tokoh utamanya gitu. Jadi di sini
memang latar belakangnya adalah menceritakan cerita-cerita sifatnya petualangan gitu, yang mungkin juga bergabung sedikit dengan misalnya science fiction, bergabung sedikit dengan fantasi ya. Kita bicara misalnya film Indiana Jones ya, teman-teman sempat lihat nggak? Kalau saya sih lihat di zaman dulu ya, zaman saya kecil. Sekarang terus terang saya belum sempat lihat gitu kan. Indiana Jones kan memang dia bercerita mengenai petualangan dia, tapi kan tetap dikaitkan dengan ya sedikit teknologi lah, kemudian sedikit dengan hal-hal sifatnya mistis lah, sehingga ya walaupun ini petualangan tapi bukan benar-benar petualangan yang bergenre petualangan real nyata, tapi ya tetap digabungkan dengan genre tadi ya, genre yang sifatnya fantasi ataupun juga genre sifatnya science fiction atau genre deskripsi ilmiah. Nah itu kalau di Indonesia penulis yang saat ini bisa dikategorikan masuk genre petualangan sih banyak ya, ada banyak. Tapi kalau contoh yang saya dapatkan misalnya adalah dari Ahmad Tohari ya, karena itu novelnya sangat terkenal, itu novel Ronggen Dukuh Paruk dan juga trilogi Bumi Manusia. Itu sifatnya petualangan gitu ya. Ya walaupun mungkin tidak ala Indiana Jones, tapi ya kurang lebih di situ menceritakan petualangan dari tokoh utamanya dalam menjalani alur cerita yang dituliskan oleh penulisnya tadi gitu. Nah, tokoh utama dalam sebuah genre petualangan ini memang berperan sangat besar dalam menghadapi tantangan. Jadi memang di sini isinya adalah tantangan ataupun petualangan yang dijalankan secara ekstrim oleh pelaku dari atau tokoh utama dari novel ini, dan biasanya berlatar belakang yang eksotis ya. Jadi ya seperti Indiana Jones lah, kalau teman-teman sudah pernah lihat film Indiana Jones kan ceritanya latar belakangnya sangat eksotis sekali kan. Ya bahkan mungkin ada petik agak jauh dari dunia nyata, tapi tetap berusaha ditampilkan kesan latar belakang background yang tidak biasa, yang eksotis ya. Rata-rata kan film petualangan seperti itu gitu. Dan kemudian juga ya dia fokus pada aktivitas fisik dari pelakunya gitu, dari tokoh utamanya. Kalau kita lihat lagi kita lihat film Indiana Jones ya, benar-benar isinya suspense ya, ketegangan dari awal sampai akhir, bagaimana si tokoh Jones tadi itu ya dia melakukan berbagai aktivitas fisik ya di luar ruangan yang dilakukan untuk mendukung dari alur cerita yang dituliskan oleh penulisnya tadi gitu. Nah, karena itu memang gaya penulisannya adalah gaya tulisan dinamis dan juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih menekankan pada aksi ya. Jadi ya gerak cepat lah gitu. Mungkin beda dengan kalau kita baca novel yang sifat roman, yaitu novelnya ya bisa jadi alurnya lambat atau alurnya perlahan gitu. Alurnya mungkin let it flow lah, mengalir seperti air gitu. Nah, tapi ini beda kalau kita konteksnya adalah novel yang berbasis kepada petualangan ya, pasti itu jalan ceritanya cepat gitu ya, pergerakannya cepat dan cepat sekali gitu. Makanya kalau kita nonton film lah, kalau baca novel mungkin agak teman-teman belum tentu bisa sering melakukan baca berbagai genre ya. Mungkin lebih banyak membaca genre romantis misalnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat film, nah kalau film-film kan umumnya kita lebih mudah mencernanya gitu ya. Film antara film percintaan dengan film petualangan pasti pace-nya di ritmenya, dinamikanya itu sangat berbeda gitu ya. Selamat bergabung Kak Gunawan Wayan ya. Sekarang kita udah sampai ke keempat dari jenis genre novel, yaitu kita bahas novel petualangan ya. Nah itu jadi balik lagi, novel petualangan itu jalan ceritanya cepat dan dinamis gitu, beda dengan misalnya novel yang sifatnya romantis gitu. Selamat bergabung Kak Maman Sediman ya, Kak Yama Panggung Motor juga selamat bergabung. Ini kita sekarang sedang membahas mengenai novel, genre novel, dan sekarang yang kita bahas adalah novel petualangan ya. Jadi yaitulah petualangan itu tentu bergeraknya cepat ya. Bahkan kalau teman-teman dulu ya waktu masih kecil atau sekarang ya, kayak ini masih ada sih novel-novel seperti Lima Sekawan, novel-novel anak-anak yang bersifat sedikit petualangan pun juga itu ceritanya cenderung ritmenya, dinamikanya lebih cepat dari novel anak-anak yang cerita kehidupan sehari-hari ya. Jadi novel walaupun cerita
Lima Sekawan ataupun juga Trio Detektif misalnya, itu contoh novel petualangan anak-anak ya yang saya baca dulu waktu masih berusia kecil ya, saya SD ya saya baca itu, dan itu itu memang gaya tulisnya cepat ya daripada novel-novel anak-anak lainnya pada umumnya gitu. Nah itu memang karakter dari novel dengan genre petualangan. Nah, kemudian kita beralih ke genre yang kelima, yaitu genre sastra klasik. Nah ini kita bicara nih sastra-sastra yang zaman dahulu gitu ya. Kita yang di dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin suka kesel suruh ngafalin novel-novel zaman dulu, kemudian judulnya apa, pengarangnya siapa ya. Itu ya memang karakternya karya klasik ya, jadi benar-benar estetikanya tinggi ya. Kalau teman-teman saya pun juga terus terang, walaupun sekarang bisa nulis novel ya, alhamdulillah, tapi ya kalau untuk suruh baca novel sastra zaman dulu juga agak pusing sih, karena ya beda ya, untuk menyatakan satu hal aja mungkin bisa satu halaman dia bicara gitu, padahal ini satu hal gitu. Dan ya karena memang bahasanya klasik ya, bahasanya puitis, bahasanya berputar, beda dengan bahasa novel sekarang yang cenderung lugas ya. Bahasa saya pun kalau menulis novel-novel saya juga bahasanya lugas gitu ya, langsung ya, to the point gitu. Kalau novel yang masuk dalam genre sastra klasik ya memang bahasanya ya berputar ya. Makanya ya kalau dibilang sekarang tidak ada sih penulis novel yang masuk menggunakan genre sastra klasik. Ya kalau kita mengambil contoh pasti selalu penulis-penulis zaman dahulu ya, seperti Chairil Anwar misalnya menulis puisi Antara Kerong Bekasi dan juga Aku, atau mungkin juga tokoh yang ya kita mungkin sempat nonton filmnya ya, Buya Hamka kemarin kan banyak penulis buku ya, tenggelamnya kapal kapal ini Waterway kapal ya, saya agak lupa judulnya, dan juga novel-novel lain, yaitu ya bahasanya memang bahasa zaman dulu. Walaupun setelah diadaptasi dalam sebuah novel mungkin ya nggak mungkin menggunakan bahasa-bahasa mendayu-dayu dalam filmnya kan. Kalau teman-teman pernah lihat filmnya juga Tenggelamnya Kapal Waterway itu ya pasti tetap ya walaupun agak berputar tapi tetap diusahakan sesuai dengan sekarang lah, dengan lugas lah gitu. Bahkan film Buya Hamka pun, walaupun tokoh Buya Hamka dan istrinya pun ya walaupun digambarkan bercerita seperti zaman dulu lah, dengan bahasa-bahasa yang yang banyak metaforanya, banyak bahasa-bahasa yang berputar, tapi tetap filmnya menggunakan bahasa yang menurut saya sih cukup lugas ya, yang mungkin zaman dulu tidak seperti itu gitu. Tapi ya agar tetap menarik ditonton ya, film Buya Hamka tetap menggunakan gaya bahasa saat ini, walaupun sedikit menampilkan gaya bahasa seperti genre karya sastra klasik gitu ya. Nah, makanya ya itu tadi sastra klasik, genre sastra klasik relatif saat ini lebih kepada untuk kajian gitu. Jarang ada penulis yang banyak penuliskan sastra klasik. Mungkin kalau penulis puisi ya mungkin masih ada lah yang menerapkan sastra klasik, walaupun kebanyakan penulis puisi pun, bahkan penulis puisi yang terkenal di zaman saat ini ya, baik zaman S. Rendra maupun yang setelahnya, itu ya bahasanya kalau kita lihat bahasa-bahasa yang lugas gitu, bukan bahasa yang sastra klasik. Tapi tetap ya, itu tetap sebuah genre ya, walaupun sekarang bisa tidak banyak dipakai ya, kita tetap memasukkan sastra klasik itu sebagai salah satu genre dari karya fiksi ataupun novel. Makanya saya juga membahasnya sebagai salah satu genre dari novel di kategori yang kelima gitu ya, karyanya klasik. Kemudian ya itu tadi menggunakan bahasa yang bahasanya mendayu-dayu, kemudian juga biasanya dia fokus kepada periode tertentu di masa lalu, dan memang ya setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kehidupan masa lalu dari naskah-naskah klasik tersebut gitu ya. Ya tetap ada, setiap tulisan itu pasti ada fungsinya walaupun telah melewati zaman gitu ya. Nah, itulah tujuan dari kita membaca novel-novel sastra klasik ya, kita bisa mengetahui situasi zaman dahulu dari sisi seorang sastrawan, dari sisi seorang penulis yang mungkin akan berbeda kalau kita membaca buku mengenai cerita masa lalu historis dari misalnya seorang sejarawan ya. Itu sudut pandangnya akan beda, emosionalnya akan beda, dan juga pemahaman kita mengenai situasi zaman dulunya akan beda gitu. Apalagi ya kita tahu lah ya kan, penulisan sejarah pun juga pasti ada tanda petik tendensi ya, tergantung kepada objektif dari penulisnya ataupun orang-orang yang terkait dengan penulisan tersebut. Sementara kalau kita membaca karya sastra klasik ya, kita tentu akan mendapatkan gambaran yang tanda petik lebih jujur lah gitu ya, lebih
lebih real, lebih true story. Sehingga ya kita jika tertarik dengan dunia masa lalu, tidak saja kita hanya membaca buku sejarah. Kalau dari saya lebih baik kita juga membaca buku-buku dengan genre karya sastra klasik. Jadi bisa penyeimbang lah dari kita membaca buku-buku sejarah ataupun juga kita membaca buku-buku yang sifatnya ilmiah untuk mengetahui kejadian masa lalu. Nah itu kurang lebih ya genre yang kelima dari sebuah novel, yaitu genre sastra klasik. Nah kemudian genre yang keenam dari sebuah novel adalah genre drama. Nah genre drama itu fokusnya kepada alur cerita, kepada dramatisasi dan juga kepada situasi emosional ya. Ya walaupun mungkin yang drama itu bisa juga dikait-kaitkan dengan genre tadi yang pertama, genre romans, genre percintaan, akan tetapi tetap kalau genre drama itu lebih sifatnya luas, tidak hanya bercerita percintaan tapi juga lebih luas, dan juga dia gaya bertuturnya juga lebih dramatis, lebih seperti kalau kita menonton drama lah ya, lebih benar-benar alurnya tuh step by stepnya tuh terasa gitu. Sementara kalau misalnya novel roman bisa jadi alurnya bisa tidak mengikuti alur drama yang awal sampai akhir ya, seperti novel saya nih misalnya. Kalau yang cerita isi saya memang ini ceritanya alurnya dari awal sampai akhir, dari mulai seorang pria dan wanita bertemu, kemudian mereka jadi kekasih, kemudian menikah, kemudian menghadapi prahara dan juga solusi di dalam kehidupan pernikahannya. Nah kan tetapi ada juga ya novel saya yang genrenya adalah maju mundur ya, seperti yang ini di halaman pertama bercerita mengenai situasi yang sekarang gitu kan, tetapi pada kenyataannya tidak jauh berapa halaman kemudian itu beralih ke masa yang lalu gitu, dan terkadang meloncat lagi ke masa sekarang dan balik lagi ke masa lalu. Jadi tetap alurnya itu tidak seperti drama yang urut ya. Jadi ini tetap bergerak maju mundur lah ininya untuk alur dari novel ini gitu. Nah makanya novel ini lebih kepada novel romans daripada novel drama, karena memang saya lebih kepada penekanan konflik emosional daripada kepada cerita runtutan cerita seperti cerita drama ya. Walaupun di dalam novel yang dengan genre drama ini juga adalah novel yang penekanan emosional gitu, karena ya bagaimanapun drama kan ya adalah kehidupan sehari-hari, novel romans adalah kehidupan sehari-hari, sehingga tetap emosi dalam setiap hubungan antar manusia itu pasti terjadi, dan itulah yang juga ditekankan pada novel dengan genre drama ini gitu, dimana dialognya itu lebih juga menekankan kepada konflik emosi, walaupun tidak sedalam, tidak sekeras dibanding dengan genre romantis ya, seperti kita bahas di bagian pertama tadi gitu. Kalau tapi ya itu tadi, kalau drama lebih menekankan pada dialog gitu ya. Kalau genre romantis belum tentu dialog ya. Di novel saya 640 halaman ini Semua Demi Cinta ya mungkin dialognya 10-20% dari keseluruhan, sementara 80%-nya ya lebih kepada menceritakan alur cerita gitu. Jadi tidak menekankan pada dialog antara tokoh dan tokohnya. Sementara kalau kita pada membaca novel yang sifatnya novel genre drama ya tetap itu cukup dominan gitu, bicara alur dialog antar tokoh, antar karakter di dalam novel tersebut. Nah itu jadi ya memang walaupun agak beda tipis ya dengan genre romantis, tapi tetap genre drama itu ya tadi yang terutama adalah penekanan pada dialognya sangat kuat. Makanya genre drama itu mudah untuk dirubah menjadi skenario drama gitu ya. Even bahkan skenario film akan memudahkan bagi penulis skenarionya, karena sudah tulisannya itu sudah sangat banyak dialog. Sementara kalau seorang penulis skenario mengangkat sebuah kisah dari novel, bisa jadi dia harus membuat sebuah dialog baru gitu, walaupun tetap harus mengacu kepada novelnya. Makanya kita sering melihat bahwa sebuah novel ketika diangkat ke film itu terasa beda sekali nuansanya gitu. Hal-hal yang ingin disampaikan oleh penulis novel tadi, novel roman katakanlah,
itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penulis skenario-nya, sehingga penulis skenario-nya ketika membuat dialog yang memang tidak banyak di dalam novel roman tersebut, dia keluar dari pakem atau keluar dari apa yang ingin dikreasikan oleh penulis novel roman tadi gitu. Nah, itulah alasannya seperti itu ya, karena memang agak sulit juga bagi seorang penulis skenario yang harus mengangkat sebuah novel yang tidak banyak dialog menjadi sebuah film yang memang isinya semua dialog gitu ya. Jadi dalam skenario kan isinya pasti dialog, jarang narasi, jarang ada gitu. Deskripsinya jarang ada. Lebih kepada setiap halaman dari skenario film itu atau drama adalah dialog, sehingga itu bisa terjadi miss ketika sebuah novel romans yang tidak terlalu banyak dialog di dalamnya diangkat menjadi sebuah karya film atau drama, tapi yang menulis skenario-nya tidak ada peran dari penulis novelnya, benar-benar penulis skenario yang tidak terkait dengan penulis, dan tidak banyak eksplorasi yang dilakukan oleh penulis skenario-nya dengan misalnya mewawancarai ataupun berbicara banyak dengan penulisnya, sehingga banyak pesan-pesan dari penulis yang terlewatkan dan yang menjadikan, yaitu kita sering melihat film yang diangkat ke layar lebar dari sebuah novel itu sangat ya bisa dibilang beda lah ini ya, nuansanya beda, kemudian pesan yang disampaikannya pun bisa jadi terasa beda gitu. Nah makanya ya itu tadi, ya itulah yang membedakan antara genre roman dengan genre drama yang memang lebih banyak lebih banyak dialog, sehingga itu tadi lebih mudah mengangkat novel bergenre drama menjadi film daripada novel dengan genre lain yang tidak banyak dialog menjadi sebuah filmnya. Itu kurang lebih seperti itu sih. Makanya ya itu ciri khas dari novel dengan genre drama ya, yaitu dialog ya. Sangat banyak dialog ya. Ya teman-teman mungkin ada yang suka membaca sudut pandang novel yang banyak dialognya, tapi mungkin ada juga yang suka membaca novel dengan dialog yang terbatas. Yang penting adalah narasi deskripsi menceritakan alur cerita dalam novel tersebut. Itu adalah sah-sah saja, itu adalah pilihan sih ya. Ya karena ya sama dengan kita nonton film pun, kalau film yang terlalu banyak omongan ataupun film yang banyak cerita gerakan daripada dialog, itu masing-masing juga punya preferensi akan suka yang seperti apa gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk genre yang keenam. Sekarang kita masuk ke genre yang terakhir, yaitu genre misteri. Nah genre misteri itu memang berfokus kepada teka-teki dan pemecahan masalah ya. Misteri itu bisa bermacam-macam gitu, bisa misteri kriminal, novel kriminal bisa masuk ke misteri. Bisa terjadi misteri itu adalah fenomena alam misalnya ya, fenomena alam yang terjadi yang kemudian jadi mitos. Nah kemudian ada seorang yang tokoh utama yang berusaha memecahkan mitos tersebut gitu. Nah itu tetap menjadi masuk ke dalam misteri, karena intinya adalah bagaimana novel ini dapat memecahkan teka-teki dan bagaimana si tokoh utama mencari solusi dari teka-teki yang terjadi gitu. Nah, contoh dari penulis saat ini ya, penulis novel saat ini yang masuk ke dalam genre misteri yaitu adalah misalnya di Lestari ya. Kalau teman-teman sering baca novel-novel kekinian ya, mungkin juga sering baca novel di Lestari. Novelnya juga seringkali masuk ke dalam genre misteri gitu, seperti misalnya Supernova ya, ataupun Deactivation ya. Nah itu jadi novel novel di Lestari memang banyak juga yang menggunakan genre dari misteri. Nah itu intinya adalah teka-teki apa yang ada dan bagaimana memecahkannya tokohnya dalam film tersebut gitu ya. Nah itu oleh karena itu memang penekanannya kepada pada misteri gitu. Jadi ya bisa jadi bahkan kalau kita sering nonton film ya, yang bahkan misteri itu tidak terpecahkan ataupun seolah-olah terpecahkan di akhir film, tapi pada benar-benar di scene terakhir dari film itu ternyata apa yang dipahami, pemecahan teka-teki atau solusi apa yang didapatkan oleh tokoh utamanya ternyata itu bukan solusi yang sebenarnya, bukan jawaban yang sebenarnya, tapi seringkali ketika kita menonton film misteri di belakang itu justru ada semacam clue, hal yang menunjukkan bahwa masih ada masalah. Dan apalagi kalau misalnya ceritanya mengenai horor ya, mengenai film horor ataupun juga mengenai kasus kriminal, seringkali justru menambah
seringkali justru menambah eh, rasa kesel, mungkin rasa penasaran dari penontonnya, karena ternyata kita nonton film 1,5 jam seolah-olah tokoh utamanya telah berhasil menyelesaikan masalah, di akhir ditunjukkan bahwa masalah itu sama sekali belum terpecahkan. Nah, jadi ya novel dengan genre misteri itu bisa bermacam-macam ya, bisa benar-benar berarti itu menyelesaikan masalah, bisa jadi masalah itu seolah-olah terselesaikan tapi ternyata belum terselesaikan. Semuanya masuk ke dalam novel dengan genre misteri, karena memang genre misteri tadi ya genre yang sifatnya memecahkan teka-teki, walaupun bisa jadi yang dipecahkan itu bukan hal yang sebenarnya terjadi, tapi seolah-olah tetap misteri itu dapat diselesaikan ya. Nah, makanya novel ini memang banyak ya, bagaimana mengolahnya lah penulis yang biasa menggunakan genre dari misteri ini untuk membuatnya menjadi menarik ya. Jadi tadi misteri itu bisa macam-macam, bisa kriminal, bisa horor, bisa mistis, bisa juga fenomena alam yang kemudian mencoba cari tahu, atau juga bisa mungkin fenomena sosial yang akan menjadi teka-teki dan ingin diketahui. Jadi misteri bukan berarti film misalnya Sherlock Holmes ya, bukan berarti harus seperti itu, bukan berarti novel yang sifatnya kriminal, tapi ya bisa apapun yang sifatnya adalah novel-novel yang sifat misteri gitu. Jadi ya begitu teman-teman ya, pembahasan ya 1 jam lebih dikit ini mengenai novel-novel dengan berbagai genre. Saya ulangin lagi ya sebagai penutup ya teman-teman ya, sekaligus menuntaskan durasi dari ini yang disyaratkan untuk live ini, yaitu kita ada 7 saya ulangin, ada 7 genre dari sebuah novel. Nah, yang pertama adalah genre romantis ya. Di sini penekanannya tentu pada karakter hubungan percintaan salah satu karakter utama dalam novel tersebut. Jadi memang menekankan kepada emosional dan juga kepada konflik. Seperti saya tekankan, pasti di dalam sebuah novel roman tuh tanda petik harus ada konflik lah, karena itulah yang membuat sebuah novel roman itu menjadi menarik gitu. Dan novel roman ini pun juga fokusnya pada percintaan dan pada gaya bahasa yang penulisannya sifatnya emosional dan personal ya, antara yang lebih umumnya soal hubungan antara pria dan wanita gitu ya. Nah, kemudian contohnya dari penulis novel saat ini yang banyak menulis mengenai novel roman percintaan adalah misal Terelie ya, seperti menulis pada novel Rindu dan Bulan. Itu genre yang pertama, itu genre roman. Kemudian genre yang kedua itu genre fantasi. Genre fantasi adalah yang mendasarkan pada fantasi, fokusnya pada fantasi, pada imajinasi, mungkin juga terkait dengan hal-hal yang bersifat mistis ataupun dengan makhluk-makhluk yang bersifat mitologi, dan juga hal-hal yang sifatnya tidak nyata gitu ya. Jadi memang benar-benar untuk novel fantasi ini dia bebas lah si pengarang itu membayangkan seperti apa, karena tanda petik diberi hak untuk menulis yang benar-benar di luar dari dunia nyata seperti sekarang gitu. Jadi ya seperti katakanlah film, saya contoh film Lord of the Ring kan, itu tentu kita tidak terbayangkan zaman dulu pun mungkin tidak ada seperti itu gitu kan. Ataupun juga misalnya ya itu bisa benar-benar full ada sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang fantasi ya kan. Tapi juga novel fantasi bisa digabungkan antara yang sifatnya dunia nyata dengan yang fantasi. Misalnya film Harry Potter ya, nah itu kan, atau novel Harry Potter karena basisnya dari novel, itu kan menulis mengenai kehidupan sehari-hari di Inggris pada ya, tahun berapa, 20-an 30-an lah, 1930-an, kehidupan nyata, tapi di situ ada kehidupan yang tidak nyata ya secara umum ya, secara pandangan umum ya, itu mengenai dunia penyihir dan juga sekolah penyihir gitu ya, yang sampai sekarang pun mungkin secara dunia nyata belum ada fakta ilmiahnya, belum ada bukti yang menunjukkan adanya seperti itu. Tapi ya itu hak dari si penulisnya untuk menggabungkan antara dunia nyata dan dengan dunia tidak nyata. Walaupun untuk menggabungkan dunia nyata tidak nyata dalam sebuah novel fantasi juga harus hati-hati ya. Saya dikasih contoh, tidak mungkin kita menceritakan kehidupan di 2023 nyata dengan kita menceritakan kita pergi hangout pacaran dengan menggunakan mobil terbang ya. Itu karena memang belum ada, itu mungkin aneh. Beda dengan kisah Harry Potter yang benar-benar ada mobil terbang, tapi kan itu konteksnya adalah penyihir ya, sesuatu yang tidak nyata secara umum,
tapi digabungkan dengan sesuatu yang nyata. Jadi bagaimana mengolahnya sebuah novel dengan genre fantasi ini menjadi menarik, itu adalah tergantung kemampuan dari penulisnya. Makanya Harry Potter bisa mendunia ya, walaupun itu penggabungan antara dunia nyata dengan dunia yang secara umum dianggap tidak nyata gitu ya. Nah kemudian kita beralih lagi ke genre novel yang ketiga, yaitu genre fiksi ilmiah. Nah ini berbeda dengan genre fantasi yang benar-benar berdasarkan kepada imajinasi yang sama sekali tidak berdasarkan logika, sah-sah saja. Jadi saya bilang film Lord of the Ring itu benar-benar tidak berdasarkan logika sama sekali, tapi ya itu sah-sah saja dan menarik. Buktinya si penulisnya dapat menulis itu gitu. Nah, akan tetapi kalau fiksi ilmiah dia tetap berdasarkan pada konsep-konsep ilmiah, bayangan ilmiah di masa depan seperti apa, dan bayangan perkembangan teknologi di masa depan seperti apa, walaupun itu baru sifatnya argumentasi dari para ilmuwan ataupun masih hipotesa yang masih lemah untuk ilmuwan, tapi itu bisa dipergunakan oleh penulis dari karya fiksi penulis dari karya fiksi ilmiah untuk jadikan dasar jadi basis tulisannya gitu. Seperti saya cerita tadi, film Star Trek yang cerita bahwa pesawat masa depan ruang angkasa itu punya booster yang atau punya turbo yang dapat meningkatkan kecepatan sembilan tinggi, yang mungkin bisa berdasarkan kepada zaman sekarang. Mobil sekarang pun ada boosternya, ada turbo yang bisa meningkatkan kecepatannya dalam atau MOS ya kalau nggak salah ya, untuk yang dipergunakan dalam balapan, suplemen untuk bahan bakar yang bisa meningkatkan kecepatan secara cepat. Nah itu kan bisa dipakai sebagai dalil, sebagai asumsi dari penulisnya bahwa ya Star Trek kan mungkin aja pesawat masa depan ruang angkasa kan seperti itu. Nah itu makanya fiksi ilmiah tetap berusaha mendasarkan diri pada teknologi, walaupun saat ini pun masih teori yang lemah, tapi masih paling tidak masih ada argumen dari penulisan untuk menuliskan bahwa itu mungkin saja terjadi di masa depan berdasarkan analisis atau berdasarkan asumsi-asumsi ilmiah yang ada saat ini. Nah itu novel dengan genre fiksi ilmiah. Dan kemudian yang keempat adalah novel genrenya petualangan. Ya petualangan itu tentu berdasarkan kepada aksi fisik dari tokoh utamanya untuk melakukan sesuatu petualangan yang bersifat luar ruangan gitu ya. Petualangan ini bisa macam-macam sih, bisa dikaitkan juga dengan hal-hal misalnya dengan sedikit genre fantasi. Jadi misalnya kita film Indiana Jones kan tidak semata-mata petualangan si tokoh utamanya kan, akan tetapi juga mungkin bercerita mengenai mitos-mitos, misalnya harta karun atau mitos-mitos yang lain yang itu sebetulnya masuk ke dalam genre fantasi. Sehingga ya kita bilang Indiana Jones walaupun genrenya adalah genre petualangan, adventure, tapi tetap dia tetap memasukkan genre fantasi ke dalam karyanya tersebut. Jadi ya tapi intinya dia tetap adventure, baik itu adventure yang murni benar-benar misalnya cerita seorang yang berpetualangan, misalnya seorang penjelajah yang berpetualangan menembus lingkungan yang masih liar, lingkungan yang masih belum diterabas manusia, ataupun juga ya digabungkan dengan unsur-unsur lain, yaitu unsur-unsur fantasi dalam sebuah genre novel ya. Jadi itu sah-sah saja, tapi dia tetap fokusnya adalah pada aktivitas fisik dan juga bagaimana si tokoh utamanya menghadapi tantangan dalam melakukan melakukan aktivitasnya di dalam novel tersebut gitu. Jadi ya itu adalah genre yang keempat, itu genre petualangan. Nah, genre yang kelima adalah genre sastra klasik. Genre ini memang bisa dibilang tidak ada contoh penulis novel atau penulis karya fiksi saat ini yang menggunakan sastra klasik ya, karena memang situasinya sudah berbeda ya. Karena sistem sastra klasik itu lebih menekankan kepada bahasa-bahasa sangat puitis, bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa yang berputar gitu, yang sekarang sudah kurang relevan dengan situasi yang kita bahkan menuntut bergerak cepat, bahkan instan ya. Makanan pun serba instan, apalagi kita dalam bertutur kata menyampaikan pesan, menyampaikan tujuan dari perkataan, itu kita lebih suka instan ya. Walaupun keuntungan dari kita membaca novel sastra klasik adalah kita bisa mengetahui, karena dia novel sastra klasik itu bercerita mengenai periode waktu secara runtut, kemudian secara penggambaran situasi zaman dulu itu seperti apa tuh digambarkan secara panjang lebar, seperti dalam bahasa dialognya memang juga panjang lebar gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mempelajari sejarah masa lalu dari novel-novel yang
sifatnya adalah sastra klasik, tidak saja dari buku sejarah ataupun juga buku-buku ilmiah yang mungkin terkadang ada tendensi dari penulisnya. Nah, kalau kita menulis buku, kita membaca buku sastra klasik kan cenderung penulis zaman dulu tidak punya tendensi apapun gitu untuk mengarahkan pandangan orang terhadap situasi zaman dulu kan. Tapi ya memang mereka benar-benar cetusan hati menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, dan itulah makanya keuntungan kita membaca buku sastra klasik gitu. Nah, ya kemudian genre yang keenam adalah genre drama ya. Genre drama itu lebih mendasarkan kepada dialog ya. Jadi isinya banyak dialog di dalam karya tulisnya. Novel drama pun mungkin banyak dialog. Jadi seolah-olah seperti skenario film atau skenario drama yang dibuat jadi suatu novel gitu ya. Nah, makanya kalau novel yang bergenre drama yang banyak dialog, alur ceritanya runtut, deskriptif sekali, tidak terlalu banyak kejutan fast forward atau maju mundur alur cerita, yaitu lebih kepada dialog, yaitu lebih mudah mengangkat sebuah film dari novel yang sifatnya dramatis daripada novel yang sifatnya romantis misalnya. Ya walaupun ya sekarang ini sepertinya mungkin tidak banyak juga sih novel yang bentuknya genre drama ya, yang banyak kata-kata ya, karena film pun kalau terlalu banyak kata-kata pun kita juga sering bosan melihatnya daripada film-film action yang lebih banyak aktivitas, lebih banyak aksi, lebih banyak gerakan gitu. Apalagi kita membaca isinya kata-kata semua, dialog semua, tentu akan ya relatif membosankan, walaupun ada juga yang suka seperti itu. Jadi makanya tetap saja ada penulis-penulis yang suka membuat novel dalam bentuk dramatis, walaupun jarang ya, bisa dibilang jarang, dan mungkin tidak bisa disebut sih yang penulis bestseller yang menggunakan genre drama sepertinya tidak ada yang saya tahu. Tapi teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar kalau yang tahu ya, kalau saya salah ya. Jadi setahu saya tidak ada penulis besar bestseller yang menggunakan genre dramatis gitu. Nah, yang terakhir adalah genre misteri. Genre misteri itu adalah fokus pada pemecahan teka-teki, jadi pemecahan teka-teki, pemecahan masalah, sehingga semua itu menjadi clear gitu ya. Walaupun itu belum tentu pada akhirnya, karena pada film-film horor atau film-film kriminal ya kita sering juga lihat ternyata aksi tokoh utamanya memecahkan teka-teki itu di akhir film itu dibentangkan semua. Ternyata apa yang dipikirkan oleh tokoh utama dan juga oleh penonton, oleh pembaca itu sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi, dan itu akan menjadikan suatu masalah di kemudian hari, sehingga menimbulkan pertanyaan, bahkan nanti bisa jadi sequel dari film itu gitu, nah, atau dari novel itu. Nah, itu tidak masalah, tapi yang penting adalah intinya adalah berusaha memecahkan teka-teki, dan yang dipakai bisa background tidak hanya, kalau misteri itu pasti cerita kriminal gitu, seperti Sherlock Holmes misalnya, belum tentu. Genre novel misteri bisa macam-macam, bisa misteri mengenai tadi kriminal, bisa misteri mengenai mungkin yang sifatnya mistis misalnya, bisa misteri yang bahkan mungkin misteri fenomena alam ya, terjadi misalnya sesuatu yang aneh, kemudian seorang bisa menemukan masalah itu, ternyata itu adalah terjadi dari fenomena alam, bukan dari hal lain yang sifatnya mistis misalnya. Ataupun juga misteri yang sifatnya adalah misteri suatu keanehan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian ada seorang tokoh peneliti yang berusaha memecahkan atau menemukan solusi dari situ. Nah, jadi ya genre misteri itu bukan berarti harus bersifat horor ataupun juga bersifat kriminal. Jadi bisa macam-macam, intinya adalah tetap pemecahan teka-teki ada masalah yang oleh pelaku utamanya itu berhasil dipecahkan, walaupun pada kenyataannya bisa jadi tidak terpecahkan gitu. Nah, itulah teman-temannya 7 dari genre dalam novel ya. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman juga teman-teman jadi sadar, oh ternyata saya sekarang suka baca novel berbagai genre ya. Saya pikir saya cuma baca novel satu genre, ternyata tidak. Nah, itu mungkin juga bisa memakin semangat teman-teman untuk membaca dan bahkan menulis ya. Jadi teman-teman, saya sudah terbiasa baca buku novel berbagai genre, ya mungkin saya coba untuk menulis ya, seperti saya mencoba untuk menulis setelah saya mencoba berhasil alhamdulillah menulis buku mengenai marketing dan bisnis. Akhirnya saya coba untuk menulis buku novel, walaupun saya relatif tidak terlalu suka atau banyak baca novel pada waktu itu ya kan, tapi ya saya mencoba. Makanya tujuan saya untuk pengalaman sharing ini mendorong teman-teman, memotivasi teman-teman untuk menulis ya, tidak harus bentuk buku, tidak harus bentuk novel, bisa jadi bentuk tulisan ringan ataupun bentuk tulisan di blog,
blog gratisan seperti blogspot.com yang nantinya bisa dikembangkan menjadi buku, seperti saya menulis di blog yang kemudian menjadi buku marketing dan bisnis, dan kemudian saya bisa mencoba menulis buku fiksi. Demikian teman-teman, terima kasih nggak Sinar Laut ya, kita baru selesai nih membahas mengenai genre-genre dalam novel. Mungkin kalau sudah ini ya kakak baru bergabung ya, kakak bisa nanti saya ada cuplikannya akan saya masukkan ke dalam video ya, cuplikan dari live ini, sehingga mungkin kakak kalau belum sempat follow saya bisa follow saya. Jadi nanti video saya mengenai cuplikan yang dibahas dalam kali ini, dalam live ini bisa kakak lihat ya, dan kakak juga bisa lihat di profil saya menulis membuat video series, TikTok series mengenai tahapan menulis di daftar putar atau playlist saya menulis. Kakak juga bisa lihat setelah follow akun saya, bisa lihat dan kemudian bisa men-save video-video tersebut, sehingga kakak mungkin kalau sekarang ini mulai mencoba menulis atau tertarik untuk mulai menulis apapun, tidak harus buku, tidak harus novel, kakak bisa belajar di situ dan nanti bisa tanyakan kepada saya ketika besok misalnya mengikuti live saya berikutnya atau live saya berikutnya. Insya Allah kan saya jam 9 atau 9:15 saya akan mulai live setiap hari membahas sharing menulis gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan kalau ada yang tanyakan bisa tanyakan nanti, ataupun juga bisa tanyakan besok pada saat live, dan juga atau bisa melihat video saya di profil saya dan bisa menanyakan melalui video tersebut gitu. Dan mungkin teman-teman sebelum saya tutup live ini, teman-teman bisa lihat di etalase ya. Etalase 1 sampai 6 itu ada buku-buku yang saya tulis mengenai novel. Etalase 6 sampai 12 adalah buku-buku yang saya tulis mengenai marketing dan bisnis. Apabila teman-teman kebetulan bergerak di bidang marketing, bisa dibaca, dilihat sinopsisnya, mungkin tertarik. Kalaupun teman-teman masih ragu, bisa tanya-tanya ke saya dulu ya, melalui DM kah, atau melalui kolom komentar, atau melalui video saya untuk menanyakan mengenai buku atau novel tersebut, sehingga teman-teman yakin untuk membelinya setelah melihat sinopsisnya gitu. Dan untuk etalase yang di bawahnya sih etalase 15 ke bawah atau mengenai alat-alat konten yang saya pakai di dalam pembuat video ini ya. Saya ada tripod, saya menggunakan juga ring light, saya juga menggunakan mikrofon ya, yang sehingga ya cukup baik lah ya dengan keterbatasan cahaya lampu di kamar dan juga berisiknya jalan di depan rumah karena memang jalan raya ya, tapi tetap bisa menyampaikan live ini dengan baik dan dengan tenang gitu. Dan demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kak Eri Febrian, setelah ini ya selamat datang ya. Mungkin sibuk kejar omset nih, jadinya baru bergabung sekarang ya. Semoga sekarang awal bulan kan, semoga omset bulan ini dapat tercapai ya Kak Eri Febrian ya. Saya doakan. Ya, demikian teman-teman. Semoga besok kita dapat bergabung lagi dalam live ya. Saya akan membahas mengenai kalau kita membahas 7 genre novel sekarang, besok saya akan bahas genre khusus romantis ya, karena ya ini adalah genre yang paling banyak digunakan dalam novel, dan juga ya pasti semua dari kita pernah mengalami itulah, kita pernah menjadi bucin lah ya, sehingga ya akan tepat kalau kita baca novel mengenai romantis juga yang kita akan saya bahas pada live berikutnya insya Allah. Demikian teman-teman, semoga live ini dapat berguna bagi teman-teman dan semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya mohon saran ataupun masukan teman-teman melalui kolom komentar, melalui DM, ataupun juga melalui video saya di kolom komentar, sehingga dapat semakin meningkatkan live ini menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.